Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, mungkin sedikit beda. Kita akan bedah sebuah strategi yang agresif, tapi tetap terukur buat ngebangun kekayaan, khususnya di dekade-dekade paling krusial hidup kita. Semua ini berdasarkan wawasan dari kanal Tumbuh 100%. Oke, kita langsung aja ya. Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget, mungkin di usia 25, 30, atau bahkan udah masuk kepala 4. Tapi kok rasanya kondisi finansial kita gini-gini aja. Kayak lari di treadmill gitu. Keringetan sih iya, tapi ya nggak kemana-mana. Nah kalau Anda ngerasain ini, tenang. Anda nggak sendirian. Soalnya, kita itu sering banget diajarin buat main di jalur aman, yang ujung-ujungnya cuma bikin prosesnya jadi lambat banget. Padahal, ada loh pendekatan lain, sebuah strategi yang lebih agresif, yang justru dipahami banget sama mereka yang udah berhasil secara finansial. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu masalah utamanya. Nasihat-nasihat konvensional itu bukan cuma lambat, tapi bisa jadi jebakan yang justru bikin kita nggak bisa mencapai potensi maksimal. Kenapa? Karena keputusan yang Anda ambil di rentang usia ini, itu dampaknya luar biasa besar buat sisa hidup Anda. Serius, ini bukan main-main. Kalau kita ambil langkah yang tepat, ini bisa berarti kita bisa merasakan kebebasan finansial puluhan tahun lebih cepat. Jadi, poin utamanya gini, di dunia sekarang ini punya rencana keuangan yang sifatnya murni bertahan, itu udah cacat dari awal, udah nggak relevan lagi. Nah, ini dia intinya. Kita harus geser total pola pikir kita. Fokusnya bukan lagi cuma gimana caranya hemat uang, tapi gimana caranya secara dramatis kita bisa ningkatin kemampuan kita buat menghasilkan uang. Coba deh lihat analogi ini. Ini keren banget. Menabung dan bikin anggaran itu ibaratnya rem keuangan kita. Penting, jelas, buat kontrol. Tapi yang jadi mesinnya itu ya kemampuan kita buat cari duit dan investasi. Anda nggak mungkin kan menang balapan cuma ngandalin rem doang, jelas butuh mesin yang kencang. Jadi, fokusnya harusnya gimana caranya kita naikin CC finansial kita. Oke, jadi main ofensif itu kayak gimana sih bentuknya? Nah, sekarang kita masuk ke cetak birunya, ke blueprintnya. Ada 5 pilar utama yang jadi fondasinya. Ini dia rangkuman keseluruhan strateginya. Jadi, ini bukan soal satu jurus sakti, tapi kombinasi dari banyak hal. Mulai dari punya skill yang bikin orang rela bayar mahal, punya banyak keran pemasukan, pinter ngelola resiko, sampai muterin lagi semua kelebihan uang yang kita punya. Toleransi resiko kita itu juga nggak boleh sama terus. Justru biaya kegagalan itu paling murah pas kita di usia 20-an. Jadi, ya itu waktunya buat berani coba-coba, buat eksperimen. Tentu, resiko yang terukur ya, dengan syarat kita udah punya dana darurat minimal untuk 6 bulan ke depan. Sekarang, kita lihat dari sisi angka. Kenapa sih pendekatan agresif ini, secara matematis, jauh lebih masuk akal dan hasilnya lebih bagus? Angkanya udah bicara sendiri, kan? Pakai uang 1 juta sebulan buat belajar skill baru yang bisa naikin income kita, itu returnnya jauh banget ngalahin cuma sekedar nabung. Ingat, efek bola salju atau compounding itu paling kerasa kalau modal awalnya besar. Dan cara tercepat buat dapat modal besar, ya dari penghasilan yang tinggi. Tujuannya simpel, kita harus berhenti menukar waktu kita dengan uang. Caranya, pakai daya ungkit atau leverage. Ini bisa berarti pakai uang orang lain, waktu orang lain lewat tim, atau bahkan teknologi. Inilah kunci buat mutusin hubungan antara jam kerja dan besarnya penghasilan kita. Banyak banget orang takut sama risiko bisnis, tapi mereka lupa sama kerugian yang udah pasti ada di depan mata, stagnasi. Coba pikir, inflasi itu sekitar 3-5% setahun. Kalau penghasilan kita nggak tumbuh signifikan, ya artinya kita secara aktif jadi makin miskin setiap tahunnya. Oke, teorinya udah dapat. Terus gimana cara prakteknya? Nah, ini yang penting. Kita bakal bedah bareng-bareng rencana aksi 3 tahun yang konkret yang bisa langsung Anda mulai. Ya, mulai hari ini. Punya peta yang jelas kayak gini, itu mengubah ambisi yang ngawang-ngawang jadi sebuah proyek yang strategis. Jadi pesannya, jangan cuma sibuk, tapi jadilah strategis. 10-15. Ini adalah jumlah jam per minggu yang harus Anda sengaja alokasikan untuk aktivitas strategis yang menghasilkan pendapatan, bukan cuma ngerjain kerjaan rutin. Kuncinya adalah, kalau nggak ada di kalender, berarti itu nggak akan pernah ada. Biasakan untuk langsung otomatis membagi pemasukan ketiga rekening ini begitu gajian. Anggap rekening ekspansi itu sebagai biaya bisnis yang wajib, bukan sekedar tabungan kalau ada sisa. Ini non-negotiable. Nah, ini bagian terakhir yang butuh disiplin tinggi.
Ketika penghasilan Anda mulai naik, please tahan dulu keinginan buat langsung naikin gaya hidup. Tahan minimal 6-12 bulan. Celah waktu inilah yang sebenarnya jadi tempat di mana kekayaan sejati itu dibangun. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Berapa target penghasilan Anda dalam 3 tahun ke depan? Jangan cuma dipikirin ya, tapi tulis. Tulis angkanya. Karena membuat target itu jadi konkret adalah langkah pertama untuk membuatnya jadi kenyataan. Pada akhirnya, jalan ini memang gak gampang, tapi sebenarnya sederhana. Perbedaan antara posisi Anda sekarang dan tujuan Anda nanti, itu cuma soal serangkaian keputusan sadar yang Anda mulai buat hari ini. Jadi pilihlah jalan pertumbuhan. Mulai sekarang.